Dahar, Iya Mas. terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol di sini, Mas Iqbal, di Gaspol 52. Gaspol 52. Wes Gaspol mantap. 52. Gaspol ya. Yoi, Gaspol. Kita bakal bahas motornya Mas Iqbal yang sangat istimewa untuk salah satu varian Vespa yang langka. Iya. Mas Iqbal nih, motor ini tuh kapan dicari dan kenapa sih pengen Vespa SS90? Begitu. Hmm. Berarti kalau mau cerita nih ditariknya jauh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dipadetin. Iya. Jadi dulu tuh abis kuliah, pas mau kuliah di Jogja itu, aku tuh udah tahu nih, udah ngikutin, tahu Raffi ya. Ya. Itu Vespa kok unik banget. Cuman dulu masih zaman Facebook tuh. Aku lihat, oh ternyata belajar limited, Vespanya limited. Nah, kebiasaan aku nyari kendaraan itu sukanya yang kecil karena badanku tuh nggak besar banget. Yang ini. Nah, Vespa paling kecil tuh menurutku, dan ternyata emang SS90. Okay. Dan ada yang punya tuh di Indonesia. Nah, saking pengennya dulu jual Vespa Matic untuk buat replika SS90. Beli replika. Buat dari PTS. Dari BTS. Basicnya PTS. Ya, jadilah kecapai impian tapi yang masih replika. Okay. Tapi ternyata punya replika tuh nggak buat tenang kita ya. Nggak puas lah ya? Nggak puas banget. Ya nggak bisa buat tidur nyenyak lah. Nggak klimaks main Vespanya. Tapi saat itu kalau mau beli mahal sekali kan. Berapa waktu itu Pak yang ada di pasaran? 2015 itu aku mantau Kaskus dulu, masih Kaskus. Nggak 2015 juga. Sebelum itu juga udah mantau. Ada yang jual. Infonya, iklannya lama tapi udah laku kayaknya barangnya. Itu dia jual di tahun 2012. Itu 150 juta. Orang Bandung. 150 juta? Iya, di Kaskus. Oke. Jadi story-nya masih ada tuh. Ya, Terus ada yang jual di Solo. Di Solo itu cat ori jualnya 90 juta. Di tahun yang sama kira-kira ya? Di tahun yang sama, tahun 2015 itu. Tapi dia jualnya tahun 2009. Oh, oke. Tanggal iklannya itu tahun 2009 apa 2010 gitu. Iya. 90 juta. Ya waktu itu kan belum kerja. Ya. Uang minta sama orang tua buat makan kuliah dan lain-lain. Belum punya penghasilan lah. Nggak mungkin buat aku buat beli. Mau jual apa gitu. Masa jual diri kan. Nggak laku juga. Makanya aku cari cara gimana caranya punya gitu. Bisa replika. Ada referensinya itu dari Jerman. Orang buat SS itu replika. Di Jerman itu basicnya tapi bukan PTS. Basicnya Vespa Nova. Atau kalau di tempat kita itu namanya Darling tahun 68, pintu gede. Oke, ya. Nah, kenapa ngambil basic itu? Karena tuh dia nggak ada lacinya. Nggak ada lacinya. Sedangkan PTS kan ada. lacinya. Nah, jadi kalau kita buat replika dari PTS, pasti lacinya ditutup. Terus stang ya ada jual replikanya di Bandung. Hidung ya orang bengkel paham lah, bisa buat. lah ya, gampang lah ya. Nah, tempat replika ini yang bagus dua. Di Bandung sama di Surabaya. Itu yang buat. Ternyata di tahun 2016 sudah banyak tuh SS replika. Dan mereka udah ngelakuin itu. Ada yang lebih ekspor lagi di Semarang. Di Semarang itu ngereplika SS dari tahun 2000-an. Oh itu. Dikirim ke Itali langsung. Replika SS Indonesia itu dikirimnya ke Itali. Gitu. Jadi replikanya Indonesia ya udah ekspor lah. Terus sampai akhirnya bisa nemu dan mewujudkan impian tersebut itu, mendapatkan Vespa S90 original. Jadi SS replika itu saya jual. Saya jual, saya
jual itu boleh sebut harga nggak? Boleh dong, boleh. Itu saya jualnya 23 juta. Oke. 13 jutanya itu buat usaha. Saya buat bangun usaha. Terus 10 jutanya aku beliin PTS. STNK doang. Dulu punya PTS yang pertama tadi aku ceritain, dijual. Terus sekarang beli lagi PTS. Karena kayaknya kalau nggak main Vespa itu agak gimana gitu. Ya. Nah, PTS-nya itu nanti cikal bakalnya jadi uangnya itu bisa membantu buat saya menikah di tahun 2018. Dan sisa 13 juta tadi, uang replika itu jadi perusahaan sekarang. Nah, akhirnya udah punya penghasilan dong. Ya. Lama nyari, nggak ketemu. Ada ketemu, harganya itu udah 300-an. Tapi uangnya belum cukup nih, Bang. Oke. Uangnya belum cukup. Karena aku Gimana rasa tuh yang 300-an tuh? 300-an itu nemu iklannya di Facebook. Itu lokasi barangnya di Bandung. Dan pas ditanya lagi udah laku. 300 itu laku lah ya. Laku. Dan aku kaget, wah 300 juta. Itu kan itu bikin ngeper nggak setelah tahu harganya? Wah 300 nih, lanjut nggak nih gitu? Bikin ngeper? Bikin. Bikin apa? Lanjut apa enggak ya? Lanjut apa enggak? Walaupun impian kan mikir juga nih, Bang. Ya. Dengan uang segede itu tuh mungkin bisa beli rumah dulu, bisa tambah gedein usaha. Jadi disimpan lah niat buat buat beli SS asli itu karena harganya. 2 tahun kemudian, berarti tahun itu 2017. 2017. 2020 itu berapa tahun kemudian? 3 tahun ya? 3 tahun kemudian. Datang Mas Raffi. Ketemu Raffi nih, Raffindra Mahardika. Iya, Rafespa. Orang yang saya jadiin referensi buat main Vespa. Oke. Ketemu face to face kan? Ketemu di sini ya? Iya, dan bisa ngobrol bareng kayak gini gitu loh. Bawa Vespa SS 90. Si biru. Si Zarka. Zarka biru buluk gitu. Aduh, gila banget nggak? Itu saya 2 jam pegangin Vespanya doang tuh. Sambil sholawat, sambil doa, bisa nggak ya aku punya kayak gini. Tapi dalam hatiku kayaknya aku udah bisa deh beli Vespa ini. Soalnya dalam 3 tahun itu aku ngumpulin Vespa banyak ternyata. Ada PTS ori 2 biji, ada VBB 2 biji ori, terus ada Darling 2 biji. Yang dalam pikiranku saat itu, aku bisa beli dulu SS. SS-nya dapet, nanti semuanya tak jual. Buat nazar. Dan nazar, ya Allah, kalau dapet SS beneran, semua Vespa aku tak jual. Dari situ, aku nggak tidur 2 bulan. Malam-malam. Bukan nggak tidur ya, maksudnya tiap malam tuh nyari. Nyari info. Dari mana nyarinya? Dari Instagram, tanya orang, tanya makelar, dari Facebook. Sampai buka Kaskus lagi, bodohnya aku tuh gitu. Sampai istriku tuh gedek gitu. Kok tiap malam aku tuh nyari ini, Vespa kayak gini. Temenku ada di Duri. Pekanbaru. Pernah foto Vespa kayak gini warna merah. Coba tanyain, dijual nggak? Budgetingnya berapa? Dia bilang 3,5. Aku bilang 3,5 budgetingnya, 3,5. Nah, ada option waktu itu. Aku cari budgeting full paper 3,5 sama no paper 200. Nah, banyak ceritanya yang di no paper 200. Ini menarik banget. Ternyata nyari Vespa SS itu harus punya referensi yang bagus. Karena pas aku nyari budgeting 200 ke makelar, ke orang yang tahu Vespa, itu hampir nggak ada. Adapun pasti replika yang dibilang asli. Nah, aku nggak bilang replika jelek ya. Replika tuh bagus, tapi jadi masalah ketika dibilang asli unitnya. Itu kan berarti penipuan kan? Ya, kita tahu replika itu ya kita yang buat sendiri, basicnya bukan dari SS90. Ya ketemunya macam-macam, ada yang mesinnya asli, bodinya replika dibilang asli semua. Ada yang cuma punya surat, semuanya replika dibilang asli semua. Aku ke Semarang sekali, COD, SS90. Nggak mau difotoin, taunya replika. Harganya nggak wajar sih, harganya dia jual sekitar 60 juta. Dari Semarang itu aku dapet info kalau ada yang punya
asli dan nggak mau dijual. Sampai sekarang nggak mau dijual. COD ke Bandung, wah ini hampir berantem saya. Kok bisa? Antara bilang replika dan asli. Sampai ku telepon yang bikin. Mas, ini bikinanmu bukan? Bikinan dia. Jadi yang beli ternyata tertipu juga. Oh. Sudah kena tipu duluan. Jadi barang itu sudah lepas dari yang awal, pemilik awal. Dan yang pemilik awal bilang asli. Oke. Karena dia punya surat ternyata. Jadi punya surat dibuatin body replika, mesinnya replika basic PTS, sama orang Bandung juga, dijual dibilang asli. Ternyata itu nggak asli. Udah itu via WA. Via WA itu di Jakarta. Itu lebih serem. Dia punya mesin asli, suratnya itu bekas dihapus pakai bensin. Jadi nomor mesin aslinya dimasukin. Terus bodinya direplika. Itu dijual 180 juta. Tapi itu surat PTS? Surat nggak tahu Vespa apa. Kayaknya spesial. Karena kalau pakai PTS dia 100 cc. Ya. Kalau spesial dia nggak perlu ngubah 90 cc-nya. Dan Vespa ini pun di surat banyak spesial. Namanya spesial Vespa ini. Oh, di suratnya memang namanya spesial? Iya, macam-macam. Ada yang Vespa 90, ada yang Vespa spesial. Kayak gitu. Nggak pernah namanya Vespa ya PTS. PTS pun Vespanya spesial tapi cc-nya 100 kan. Yang buat ini jadi SS tuh cuma satu di surat. Nomor mesin sama nomor rangka. Cuman itu sama tanda tangannya tahun 70. Ngeri kan? Kenapa ngeri? Karena emang barangnya limited ternyata. Ngomong-ngomong, ini berapa diproduksi seluruh dunia? 5.600. 600 berapa gitu? Nggak sampai 5.700, nggak sampai. Dalam kurun waktu? Dari tahun 65 sampai tahun 70. 5 tahun. 5 sampai 4 tahun. Iya, yang versi kayak gini. Terakhir tahun 70 sama 71. Oh, 71 tuh ada? 71 ada. Tapi produksinya tetap 70. Ya. Di pasaran sampai 71 ada. Dan itu bagian Asia aja. Jadi di Asia nih, di Indonesia sendiri nggak nyampe 100 SS yang kayak gini. Makanya replikanya banyak sekali. Aku nggak balik lagi ya, nggak masalahin SS replika. Yang masalahnya itu replika dijual sebagai asli. Mas tahu, yang di Jakarta itu, yang mesin asli surat dihapus-hapusin tadi. Setelah aku dapat ini laku sama temen, 250, dibilang asli. Terus aku cross check dong, Mas ini nggak asli. Aku pernah, nomornya kok sama yang jual kayak gini. Kan kasihan. Sejak itu aku buat database yang penipuan. Di Jogja ada 3 yang ketipu beli SS replika. Kenapa aku ceritain di video ini? Biar nanti teman-teman kalau mau beli SS seenggaknya nanya sama Mas Raffi lah. Enggak sama aku, kalau sama aku mungkin masih banyak kurangnya lah. Sama senior, Mas Raffi, ya Pak Bambang, atau di Jakarta ada yang punya SS ori, Mas Alvin Alek, kayak gitu. Nah itu pencarian yang 200 juta. Setelah aku tahu kayak gitu, aku nggak berani lagi nyari. Oh, sama di Semarang satu. Di Semarang itu lebih lucu lagi. Mesinnya asli, no paper. Mesin bodinya buatan. Dan aku tahu dia beli sama siapa. Warnanya belum diganti. Dia bilang bodinya asli tapi pernah dipotong. Bohongnya kebangetan lah. Nah sejak nyari banyak ketipu, banyak orang bohong. Aku budgetingnya 350. Pokoknya aku pengen beli SS yang bersurat. Kalau nggak bersurat, nggak mau beli. Nyari. Semua yang punya SS bersurat, aku telepon, aku tawar. Nggak ada yang mau dijual. Ada berapa unit? Berapa orang tuh yang kamu telepon? Pertama aku tanya Pak Bimo. Pak Bimo yang punya Vespa kayak Didi Cash. Oh ya. Pak Bimo. TNI berpangkat hebat lah. Dan dia main Vespanya bagus. Pak Bimo ada SS dijual nggak ada. Nggak mungkin aku, Pak Bimo SS-mu gimana? Sama orang tua, sama TNI nggak mungkin kayak gitu kan bahasanya. Tanya anaknya juga nggak dijual. Terus aku tanya ini, Mas Oya
Oya Eka Saputra. Ini sama-sama orang Bengkulu nih. Dia juga ceritanya juga sampai saking sukanya dia buat SS replika. Mas Oya ini darlingnya banyak sekali. Pengepul darling lah. Akhirnya dia dapat SS plat Bali. Aku tanya, mau dijual nggak? Nggak dijual. Tapi dulu pas nyari SS tuh di Lampung ada yang jual. Dapat info pertama. Tapi namanya info dia nggak kasih tahu orangnya siapa. Oke, pokoknya dapat keluhan di Lampung ada orang jual SS bersurat. Oke, terus lanjut lagi. Gimana ya aku carinya? Aku tanya Om Tosan. Om Tosan aku dapat info ada orang mau jual SS di Lampung, tanyain dong. Om Tosan kan temennya tahu sendiri lah. Senusantara kan banyak. Ditanya. Oh, ditanya sama temennya ada. Tapi harus yang beli orang Lampung. Nggak boleh keluar dari Lampung. Harus lewat temanku itu. Ya, aku sama Om Tosan percaya kan, karena infonya dari orang temennya itu juga gitu. Tapi kok sulit banget rasanya. Aku cari lagi deh info-info gimana cari SS di Lampung ini ya. Belum ketemu orangnya berarti ya? Belum ketemu. Ternyata dapet ilham nih dari Allah nih. Kenapa nggak tanya sama Small Frame Lampung? Ku cari itu semua Small Frame Lampung yang punya SS. Ada dua. Satu 5X6. Nama Instagramnya 5X6. Mas, SS-nya dijual nggak? Maaf mas, SS-ku nih replika. Dia bilang. Bagus dong. Yang punya SS asli itu bukan kamu berarti di Lampung. Bukan. Si ini mas yang punya. Mas Ringgom namanya. Cari di Facebook. Ada Ringgom. Oh ternyata emang dia main Vespa-nya lama. Punya SS-nya dari tahun 2012 sama kayak si Zarka. Mas, minta nomor HP. Nggak bilang mau beli. Minta nomor HP. Nggak dibales. Di Instagram ada Instagramnya. Mas, minta nomor HP. Nggak dibales. 2 hari dibales mas. Aku ingat banget. Mau sholat maghrib. Dibales. Pas mau sholat maghrib tuh tak telepon. Mas, SS-mu dijual kan? Iya mas, berapa? Cerita. Mas, berapa? Aku bilang, berapa? Cerita. Nantilah mas. Mas, aku mau sholat maghrib dulu. Habis maghrib aku telepon. Habis maghrib aku telepon. Mas, dijual berapa SS-nya? Asli nggak? Ada suratnya nggak? Asli bersurat mas. Dijual berapa? 310 mas. Aku DP 10, aku habis Isa langsung ke Lampung. Aku bilang kayak gitu. Langsung tak DP, nggak pakai lama-lama. 310 kan. Aku DP. Tapi sebelumnya kamu udah yakin bahwa ini otentik ya? Orisinil sebelumnya. Karena udah pelajarin dari Facebooknya. Oke. Belum nanya nih, belum buka pembicaraan. Oke. Habis sholat Isya pakai mobil Civic sedan FD, nggak mungkin buat Vespa kan itu. Tapi aku pernah bawa mobil itu Vespa Darling restorasi bisa masuk. Ya bodinya di tengah, mesinnya di belakang, kepalanya semua spare part di belakang, bisa masuk tuh gitu. Bisa lah, bisa. SS kecil kok, bisa. Waktu malam itu juga langsung berangkat? Habis sholat Isya, telepon teman, kita berangkat. Berangkat mas. Jam 11 siang aku udah nyampe di Lampung. 11 siang keesokan harinya. Berdua? Berdua. Mas, aku udah di Lampung. Sherlock, rumahmu. Sherlock. Aku takutnya kesalip orang. Tapi udah ke DP 10 kan? Udah ke DP, udah ke DP. Tapi tetap kalau dikirim nanti barangnya nggak bener, apa-apa nggak bener kan nggak enak. Aku mau Vespa itu barangnya bener pokoknya. Karena Vespanya ngeluarin uangnya banyak. Aku udah di Lampung, ketemu di rumahnya, dapat cek nomor bodi, sama kayak yang di foto ini nih. Suratnya mana? Suratnya, mas ini sebenarnya Vespanya 400, aku mau jual 310 itu unitnya aja. Vespa ini udah mau dibayar sama Akpol. Suratnya udah sama dia, udah dibayarin 90 juta, aku kepepet karena pandemi kayak gini. Proyek nggak jalan gimana. Jadi kalau mas mau suratnya, bayarin lagi 90 juta. Surat itu berarti udah di orang? Udah di orang. Udah di DP 90 juta dipegang surat gitu. Atau gini, bahasa kayaknya nih, dia pinjam duit
90 juta, nggak ada jaminan Vespa ini gitu doang. Tapi Vespanya di rumah, suratnya di bawah. Telepon istri, Mi, ternyata Vespanya 400 juta, aku bilang. Ya udah dibayar aja. Asiknya tuh gitu, Mas. Jadi aku ya, istriku yakin ya aku bayar aja. Asiknya ada duitnya juga. Ya alhamdulillahnya itu duit buat rumah aku pakai. Oke, ya. Soalnya aku hitung-hitungannya nanti kalau udah dapat barangnya semuanya ku cicil nutup. Nitip cicil itu maksudnya jual Darling 2, jual PTS 2, jual VBB 2 itu nutup gitu loh. Jadi semua koleksiku ku jadiin SS. Simpelnya kan kayak gitu. Vespanya aku cek, wah senang sekali, toolkitnya asli, body setnya asli, knalpotnya asli, kepalanya asli, speedonya asli, mesinnya asli, suratnya akur. Yang nggak asli cuma satu nih, ini tutup ban serep. Tutup ban serep. Sama ini tuh pernah dijadiin tangki bensin. Oh ya. Waduh. Ya. Ini tuh toolbox bukan tangki bensin lah. Iya, ini toolbox ini karena dia nggak ada bagasinya. Iya, betul. Sama ini kan Vespa Sport. Jadi makainya harus gini. Ini buat dada. Ini buat dada, buat nunduk lah. Ini tuh dibolongin nih. Dibolongin. Posisi kamu dapat kayak gitu berarti? Udah bagus. Oh, udah bagus. Tapi di historinya diceritain sama dia. Yang menarik, Vespa ini punya TNI nih. Awalnya di surat. Tangan pertama di surat. Jadi Vespa ini mesinnya terpisah. Mesinnya ada di Jogja nih dapatnya. Jadi kayak gini. Vespa ini mesinnya rusak. Datang ke Pak Teguh. Pak Teguh itu ketuanya Vespa BE, Vespa Lampung. Oke, namanya Small Frame BE apa Vespa BE gitu. Jargonya kalau main Vespa jangan main-main, asik. Asik ya. Asik. Kalau main Vespa jangan main-main. Oke. Sama Pak Teguh tuh kayak pastosan posisinya, bengkel. Jadi si TNI bawa ini nyari mesin PTS tahun 2006. Mau diganti mesin PTS. Sama Pak Teguh diteleponin seluruh teman-teman Vespa Lampung, kalau ada yang nyari Vespa mesin PTS jangan dikasih. Jadi rencananya mau dijual nih. Akhirnya dibeli Pak Teguh berapa? Tukar semen 19 sak. Ini? Iya. Unit ini tanpa mesin. Tukar semen 19 sak. Semen loh. Di tahun 2006. Sama Mas Ringgom di tahun 2012 dibeli 60 juta. Tapi tahun 2012 loh. 60 juta itu beli Vespa orang gila lah. Tapi ternyata Mas Ringgom ini emang pemain Vespa. Dia udah pernah punya VN, punya VB, bukan VBB ya? VB itu yang tahun 50-an dia main lah. Ya berarti emang orangnya expert lah main Vespa. Terakhir aku lihat Vespanya cuma ini sama GL. Vespa GL. Dibeli Mas. Nah, sebelum dibeli Mas Ringgom itu, mesinnya nih di Jogja nih. Tapi bisa balik lagi. Mesinnya nih dapat di Jogja nih. Jadi tuh waktu dibeli Mas Ringgom itu posisinya nggak pakai mesin aslinya? Udah pakai. Udah pakai. Tapi sebelum dibeli sama Pak Teguh mesinnya dapat di Jogja. Oh gitu ya. Jadi kepisah nih mesinnya sama ini. Ditanya mungkin sama Pak Teguhnya, ini mesinnya kemana? Di bengkel ini, ya orang bengkel ngerti orang bengkel ya. Mungkin di kontak di mesinnya sekarang di mana dibeli, nyatu lagi lah Vespa ini. Dibeli Mas Ringgom 60 juta, terus aku beli 400 juta. Dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Dari dia wah sedih banget ngelekas Vespa ini. Ada videonya tuh. Lama menung sendiri kayak orang bego gitu loh. Pandemi ini pedih banget kayaknya. Buat dia pedih banget. Ini berarti endemik Lampung, asli Lampung. Asli Lampung. Dari awal. Plat Lampung, tangan pertama, pajaknya mati tahun 99. Enggak tak hidupin. Biarin jadi story. Vespa ini sudah sampai Jogja nih. Diapain aja nih Vespa? Setelah sampai Jogja, catnya aku klotok. Masih parno sebenarnya. Takut ada bodinya bekas dilas, takut bekas dipotong. Karena dulu kan Vespa ini kayak Vespa balap. Mungkin zaman dulu orang juga ada balap pakai SS90 kan. Ku klotok cari cat aslinya. Karena warnanya sebelumnya itu kode warnanya beda. Merahnya tuh harus kodenya Sunrise Red kalau di Danapain.
Nah, itu aku cari kodenya buat direstorasi yang bagus. Akhirnya ya dikelotok-kelotok aja. Kayak jadi si Zarka itu loh. Okay. Tapi kan eman-eman, jadi karat-karat. Ya, akhirnya aku restorasi. Ya Vespa ini dipakai harian, nggak dipajang, nggak di apa. Vespa ini Vespa harian. Iya, karena aku seneng banget. Kalau Vespa itu punya, ya aku pakai tiap hari. Ya beli spare part buat kerja, ya pergi makan, ya pergi sama istri. Terakhir main di sini nih, di wahana ini nih, sama anak. Taruh sini, anakku seneng banget duduk di sini. Kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang bentuknya seperti ini. Ini adalah referensi warna asli. Ketika pertama kali Vespa ini keluar dari pabrik. Iya, karena ternyata ada sisa cat orinya. Ketemu sisa cat orinya. Di bawah klakson. Ya. Di bawah klakson. Jadi bisa dioplos kan? Itu dijadikan referensi untuk kemudian direstorasi menjadi bentuknya sekarang seperti ini. Warnanya ya? Iya, warnanya aja. Selain itu nggak ada yang diubah. Selain itu semua adalah seorisinal mungkin. Seorisinal mungkin. Iya. Terakhir Mas Iqbal. Ini kan impian orang-orang yang main Vespa, terutama Vespa small frame, pengen punya CS90. Iya. Saran dan masukan dong kalau pengen nyari. Pengen nyari, pertama bukan siapin dana malah, siapin knowledge-nya. Karena Vespa ini banyak banget replikanya dan sayang banget kalau ketipu. Udah keluar dana banyak atau nggak banyak lah, tergiur dengan harga murah, tahu-taunya replika. Yang jelas banyak berkonsultasi sama yang punya. Nah, Vespa ini dan sanatnya kalau tanya Vespa Lampung semuanya tahu. Jadi kayak era Vespa Pak Bambang ini tuh sebenarnya tahu, cuman mereka tuh tutupi. Ya emang kayak gitu. Sistemnya di Vespa tuh kayak gitu. Untuk informasi itu bukan harus bayar, tapi emang harus orang bener-bener yang mau beli. Iya, betul. Kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, udah ditawar nggak sih Vespa ini? Ada yang nawar nggak sih? Banyak. Jadi Vespa kayak gini nggak usah diposting mau dibuat jual, kita story aja tuh dijual nggak. Terakhir boleh disebutin nggak kalau ada yang nawar berapa? Waduh. Kemarin 2 minggu yang lalu orang Surabaya kolektor Ferrari nawar 950. Tapi kan aku mau lepas ini nggak ada gantinya. Jadi kalau walaupun uangnya dapat 950, cuan banyak lah, banyak. Tapi sebenarnya tujuannya bukan uang, karena ya ini hobi kan, hobi. Kalau punya ini tuh udah klimaks lah. Siap. Bukan nggak butuh uang, walaupun nanti kepepet, walaupun dijual juga, tapi bukan sesuatu yang harus dijual dengan mudah gitu. Kecuali emang urgen banget lah. Kayak gitu. Karena hobi juga nggak harus segila itu kan, mengorbankan keluarga dan lainnya nggak boleh. Tapi untuk sekarang nggak dijual. Siap. Walaupun tawarannya udah segitu. Oke. Makasih banget Mas Iqbal Adhar atas waktunya. Iya. Sukses sekali lagi, sukses buat segala usaha dan apa yang dilakukan ke depan. Amin. Dan apa motonya? Bervespa sampai tua ya? Bervespa sampai tua. Oke. Thank you. Mantap. Mantap.